Buat kalian yang baru pertama kali jualan online di Shopee, tentu akan merasa kesulitan untuk melakukan penjualan atau pecah telur. Tapi, bila kalian tahu caranya, maka kalian tidak akan merasa kesulitan lagi untuk melakukan yang namanya penjualan di Shopee. Video selengkapnya, tonton setelah yang satu ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu channel Kelas Online, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Online bersama saya, host Anda, Aulia Udayari Tonga. Nah, sudah lama kita nggak share video, udah lama kita nggak upload video di YouTube karena akhir-akhir ini kita banyak sekali kesibukan, yaitu mengupdate sistem kita di situs pintar karena ada beberapa hal yang perlu kita update dan akhirnya sistem tersebut kita rombak. Di video kali ini kita akan ngobrolin tentang cara sederhana untuk melakukan penjualan atau cara sederhana agar kita bisa pecah telur di Shopee. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga ada memiliki pertanyaan serupa sama seperti teman-teman yang ini. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke WhatsApp pribadi saya dan juga melalui DM Instagram di @auliairtonga. Nah, buat kalian yang punya pengalaman serupa, maka tonton video ini sampai habis. Semoga kalian mendapatkan wawasan atau pengalaman baru dari video yang akan saya share pada kalian. Oke, baiklah, kita lanjut saja. Jadi, ini adalah cara yang pernah saya lakukan. Jadi, ini bukan berdasarkan omongan-omongan orang saja. Jadi, ini cara yang saya lakukan. Tapi, ini bukan cara yang expert. Bila kalian pengen belajar dengan orang yang expert, maka silakan cari di channel-channel lain di YouTube. Karena saya bukan orang yang tepat untuk mengajari kalian. Tapi, saya akan berbagi mengenai apa yang saya ketahui. Gak lebih dari sekedar berbagi pengalaman aja. Cara untuk melakukan penjualan dengan mudah di Shopee, yang pertama kalian harus menggunakan yang namanya hashtag. Penggunaan hashtag di Shopee bisa ditempatkan pada caption atau keterangan ketika kita mengupload sebuah produk untuk dijual di Shopee. Nah, caranya kalian bisa lihat seperti ini. Ya, setelah kalian memasukkan semua data-data produk yang akan kalian jual, di bagian akhir nanti jangan lupa cantumkan hashtag produk-produk dari atau kata kunci dari produk yang akan kalian jual. Fungsi dari hashtag ini adalah ketika si pembeli melakukan pencarian di kolom pencarian di Shopee, ketika dia mengetikkan misalnya wallpaper murah, nah nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat toko-toko yang menjual wallpaper murah akan tampil di hasil pencarian dari Shopee. Nah, ketika kita buka salah satu tokonya, nah coba kita lihat di bagian bawah salah satu toko itu yang menjual wallpaper murah, mereka mencantumkan hashtag seperti kata kunci yang kita carikan di kolom pencarian. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah wallpaper murah, maka di caption dari toko tersebut juga mencantumkan hashtag wallpaper murah. Nah, ini adalah fungsi kalau kita ingin lebih mudah menjual produk kita pada konsumen yang ada di Shopee. Perlu kalian ketahui, di Shopee itu ada jutaan seller yang siap menawarkan produknya kepada pengguna-pengguna Shopee. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kalian mau jualan di Shopee, setiap produk kalian itu harus kalian beri keterangan yang lengkap. Kenapa? Karena supaya kalian lebih mudah untuk dikenali oleh algoritmanya Shopee. Jangan lupa di setiap keterangan-keterangan kalian cantumkan juga kata kunci dari produk yang kalian jual. Misalnya kalian jual sebuah kamera, ya kalian cantumkan di caption tersebut kamera dengan merek apa yang kalian jual. Jangan lupa juga cantumkan keterangan-keterangan lengkap, spesifikasi dan lain-lain yang dibutuhkan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jangan biarkan pelanggan kalian lari ke toko lain hanya karena produk kalian informasinya kurang lengkap. Mungkin produk yang kita jual dengan toko yang lain itu mungkin produknya sama, tapi ada beberapa konsumen itu yang suka baca, ada beberapa konsumen yang memang membutuhkan informasi lebih detail. Kalau misalnya produk yang kita cantumkan keterangannya nggak lengkap,
maka kita memberi kesempatan, kita memberi peluang kepada si calon pembeli tadi untuk lari ke lain hati. Maka yang kedua yang harus kalian lakukan adalah cantumkan keterangan selengkap-lengkapnya. Ini sangat penting sekali buat kalian yang baru pertama kali mau jualan di Shopee. Kenapa? Di Shopee itu ada jutaan seller, jutaan penjual yang menjual produknya. Bahkan gak sedikit dari seller tersebut sudah berposisi sebagai star seller atau penjual besar atau pedagang besar. Star seller ini mereka bisa melakukan penjualan minimal 100 piece dalam satu hari. Nah, kalau misalnya kita gak pinter dalam tanda kutip bersaing dengan mereka secara sehat, maka kita produknya nggak akan bisa dilihat oleh konsumen lainnya. Nah, fungsinya kita melakukan set harga, yang baik itu harga grosir ataupun harga diskon. Ketika si pembeli melakukan pencarian melalui search-nya Shopee, misalnya ketika dia mencari kamera murah, ya, dan misalnya toko kita muncul, tapi ketika mereka lihat di tampilan, ya, ketika mereka lihat di judul, di situ tertulis harganya diskon atau harga grosir, maka secara psikologis orang akan lebih tertarik untuk mengklik toko kita. Jadi dalam hal ini kita harus pintar-pintar memainkan emosi dari pembeli. Nah, sekarang pertanyaan buat kalian, kalau misalnya kalian sendiri yang belanja di Shopee, mana yang lebih menarik ketika kalian melihat judul yang ada kata diskonnya dengan judul yang tidak ada kata diskonnya dengan produk yang sama? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya pribadi tentu saya akan milih yang ada kata diskonnya dulu. Nah, ini adalah poin penting buat kalian untuk si konsumen tadi lebih jauh lagi mengeksplor toko kalian. Mungkin ketika dia klik, dia nggak tertarik dengan produk tersebut karena mungkin dia lihat ada harga yang lebih baik di luar, tapi dia mungkin bisa lihat produk-produk kalian yang lain yang ada di toko kalian. Nah, ini sama triknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ketika mau menambah followersnya di Instagram. Di Shopee kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Kalian bisa follow dari pemilik akun-akun yang ada di Shopee, tapi jangan follow sembarangan karena ini akan membuat kita capek sendiri. Nah, caranya ketika kita mau melakukan follow akun-akun yang ada di Shopee, kita search terlebih dahulu siapa kompetitor-kompetitor kita. Misalnya kita menjual sebuah kamera, ya, kita tokonya bergerak di toko kamera, kita search toko-toko kamera yang sudah star seller. Nah, nanti di situ kita lihat setiap produk kan misalnya sudah ada yang beli, dan di bagian komentar-komentar kita lihat siapa-siapa aja yang komentar di situ. Nah, lalu yang komentar tersebut kita follow satu persatu. Kenapa yang komentar? Tentu yang komentar ini adalah orang-orang yang aktif berbelanja di Shopee. Jadi kita mentarget orang-orang yang tepat, ya. Atau kita juga bisa melakukan follow dari teman-teman dari yang ada di kompetitor tersebut. Ini juga bisa kita lakukan, tapi lebih efektif ketika kalian memfollow orang yang sudah membeli produk di toko tersebut. Selanjutnya, setelah di follow, jangan lupa sapa mereka. Nah, ini adalah langkah selanjutnya kalau misalnya kalian memang rajin. Tapi kalau misalnya kalian malas juga nggak masalah. Yang penting ketika kalian nanti sudah posting foto, nanti ketika mereka melakukan pencarian, maka akan mudah bagi mereka untuk menemukan toko kalian di pencarian Shopee. Selanjutnya, ini ada yang terakhir. Kalau misalnya kalian pengen sekali pecah telur jualan di Shopee, kalian harus share postingan kalian atau kalian harus share foto produk kalian itu ke sosial media. Shopee memang menjanjikan traffic yang luar biasa. Nggak cuma Shopee, semua marketplace menjanjikan traffic yang luar biasa. Bahkan puluhan juta seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sejenis-sejenisnya itu, mereka menjanjikan traffic yang luar biasa. Pengunjung hariannya itu bisa jutaan. Omset perputaran yang ada di toko online dalam satu hari itu bisa ratusan miliar. Nah, tapi kalau kita sebagai penjual pemula di Shopee mengharapkan traffic tersebut, kita akan lama-kelamaan akan mati ditelan oleh toko-toko yang udah besar terlebih dahulu di Shopee. Maka
kita jangan terlalu berharap dengan traffic yang diberikan oleh marketplace ini kalau memang kita adalah penjual pemula yang ada di Shopee, kecuali kalian jualan di Shopee itu hanya iseng-iseng doang. Tapi kalau misalnya kalian berharap memang Shopee adalah satu-satunya jalan bagi kalian untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki, maka cara terakhir ini yaitu men-share produk kalian ke akun sosial media yang kalian punya adalah cara yang ampuh untuk mendatangkan traffic kalian sendiri. Nah, setelah traffic kalian datang nanti dari misalnya kalian share di Facebook, traffic datang dari Facebook, lama-kelamaan setelah banyak interaksi dilakukan oleh konsumen di toko kalian, di produk yang kalian share, maka produk tersebut nanti akan naik secara otomatis ke pencarian di Shopee. Nah, ini mirip-mirip seperti kita melakukan engagement di Facebook. Kalau misalnya status-status kita itu sedikit orang yang komen, maka status kita nggak akan muncul atau jarang muncul di wall atau di Facebooknya teman-teman kita yang ada di Facebook. Tapi kalau misalnya kita sering berkomentar dengan orang lain, kita sering melakukan sapa dengan orang lain, maka setiap kita melakukan update status, maka besar kemungkinan status kita itu akan muncul di tempat orang lain. Nah, jadi seperti itu. Kalian harus share produk kalian ke sosial media, jangan berharap traffic yang disediakan oleh Shopee atau marketplace lainnya walaupun itu source-nya cukup besar. Nah, itu tadi 5 tips buat kalian yang pengen jualan, yang pengen pecah telur di Shopee. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lainnya biar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, kita akan jawab. Sebisa mungkin satu persatu kita akan jawab. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan yang terpenting adalah klik tombol lonceng, karena ini sangat penting supaya nanti setiap ada postingan yang kita posting, kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel Kelas Online. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.